Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat. Di sini kami dengan tema sistem pakar diagnosa gizi buruk pada balita. Sebelum itu, saya akan menyebutkan anggota kelompok dulu. Yang pertama itu adalah Dwi Rizky Kurniawan, yang kedua Muhammad Aldi Febrian, ketiga Noval Aulia Rahman, keempat Januar Rivaldi Kirom, dan yang terakhir adalah saya sendiri Reza Prana. Kemudian latar belakang. Umumnya terjadi di kawasan negara-negara berkembang dan menyerang anak-anak. Lebih dari 54% balita meninggal dunia akibat gizi buruk. Berdasarkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, resiko kematian anak dengan gizi buruk 13 kali lebih besar dibandingkan dengan anak normal. Secara definisi, gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seorang dinyatakan kekurangan nutrisi, entah itu disebabkan karena balita tidak mau makan, tidak adanya makanan bernutrisi, ataupun tidak mampunya orang tua membelikan makanan bergizi untuk balitanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Duris Kurniawan dengan NIM 2205176044. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian sistem pakar. Sistem pakar atau sistem berbasis pengetahuan atau sistem pengetahuan adalah sistem komputer yang dirincikan oleh fakta bahwa perbedaan ekspetisi dibuat antara bagian dari mana pengetahuan tentang domain masalah direpresentasikan dan bagian yang pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah aktual dengan menggunakan program data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Januar Ripaldi Kirom dengan NIM 2205176069. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu terkait dengan metode certainty factor. Teori certainty factor atau disingkat CF adalah untuk mengakomodasikan ketidakpastian pemikiran atau insight reasoning seorang pakar yang diusulkan oleh Shortlight dan Buchanan pada tahun 1975. Certainty factor atau faktor ketidakpastian menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian, fakta atau hipotesa berdasarkan bukti atau penilaian pakar. Certainty factor menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Noval Aulia Rahman dengan NIM 2205176058. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya, yaitu metode penelitian. Nah, dari skema sistem diagnosa gejala kondisi gizi itu yang malnutrisi pada balita, itu kita menggunakan metode Certainty Factor, yang dimana metode itu terkait dengan diagnosa penyakit. Untuk skema diagramnya, yang pertama kita simbol terminasi mulai dan kita ke simbol keputusan, kita pilih gejala penyakit malnutrisinya. Kita pilih kita sesuaikan. Jika tidak, itu akan kembali ke pilihan gejalanya. Jika prosesnya disetujui atau iya, maka melakukan proses perhitungan certain vektor. Nah, setelah perhitungan, lanjut lagi ke hasil diagnosanya di simbol-simbol yang berikutnya, yaitu hasil diagnosa penyakit beserta solusinya. Lalu proses aplikasi selesai. Nah, masuk ke hasil dan pembahasannya, pada bagian tersebut itu membahas berbagai proses dari penelitian yang sudah dilakukan dari data yang sebenarnya, yang mana sistem itu akan diuji dengan mengimplementasikan rancangan desain program menggunakan bahasa pemrograman. Perancangan sistem ini berawal dari analisa kebutuhan dan masalah-masalah yang ada hingga kita menemukan solusi yang praktis menggunakan metode dan algoritma komputer. Sekian dari pembahasan saya, lanjut pembahasan dari rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Febrian dengan NIM 2205176055. Di sini saya akan membacakan hasil dari kesimpulan dari hasil presentasi dari kami, yaitu gizi buruk merupakan masalah serius yang sering terjadi di negara berkembang, terkhusus pada anak-anak. Hal ini menyebabkan angka kematian balita menjadi tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat diusulkan penggunaan sistem pakar berbasis metode Certainty Factor yang membantu dalam mendiagnosis kondisi gizi pada balita. Sistem ini dibuat untuk mengidentifikasi gejala awal gizi buruk dan jenis malnutrisi seperti kwashiorkor, marasmus, dan marasmik. Kwashiorkor.
Dalam penggunaan sistem ini dilakukan dengan melakukan berbagai form input seperti form gejala, penyakit, pengetahuan, dan pos keterangan yang memudahkan proses diagnosa. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.